Pada kesempatan kali ini juga kami akan menceritakan bagaimana proses perancangan dari tahapan kerja arsitektur ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, klien atau pengguna jasa akan meminta kepada arsitek untuk merancang bangunan yang diinginkan oleh klien. Namun sebelum itu, kita perlu meminta izin atau yang disebut dengan surat izin membangun, izin mendirikan bangunan atau IMB kepada pemerintah. Nanti arsitek yang berlisensi akan memberikan izin, meminta izin kepada pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu arsitek akan mulai bertanya-tanya mengenai kebutuhan dari klien, misalnya dari ruang tidur atau ruang-ruang yang diperlukan untuk dirancang, misalnya ruang makan, ruang kerja, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari situ, setelah kebutuhan-kebutuhan ruang dan persyaratan lainnya telah dipenuhi klien melalui data dari perbincangan mereka, nanti arsitek, sipil, dan MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing akan membuat gambar kerja. Nah, gambar kerja ini akan diberikan kepada si klien untuk mencari jasa konstruksi. Pastinya disesuaikan dengan anggaran ataupun budget yang telah disediakan oleh si pengguna jasa. Nah, apabila sudah menemukan pengguna jasa konstruksi atau kontraktor atau pemborong, nah nanti dari situ pihak pemborong akan memberikan shop drawing kepada si arsitek. Nah, selanjutnya nanti mulailah melakukan konstruksi dan akan diawasi secara berkala oleh arsitek tersebut. Apakah ada yang bertambah atau ada penggantian bahan, itu pastinya harus dikonsultasikan dulu kepada arsitek dari si pengguna jasa. Nah, yang selanjutnya ada hak-hak arsitek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 pada Pasal 21 tentang arsitek, hak arsitek adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan praktik arsitek sesuai dengan Kode Etik Profesi Arsitek dan Standar Kinerja Arsitek di Indonesia. Yang kedua, memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna jasa arsitek sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya. Yang keempat, ada menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja. Dan yang kelima adalah mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi arsitek. Yang selanjutnya adalah kewajiban arsitek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 22 tentang arsitek, arsitek berkewajiban yang pertama melaksanakan praktik arsitek sesuai dengan keahlian, kode etik profesi arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kerja arsitek. Yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pengguna jasa arsitek. Yang ketiga, melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, ras, agama, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, ataupun budaya. Yang keempat adalah menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia. Yang kelima adalah memuktahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang keenam, mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan. Yang ketujuh adalah mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam praktik arsitek. Yang kedelapan, mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri. Yang kedelapan, yang kesembilan, memberikan layanan praktik arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya. Yang ke-10, melakukan pencatatan rekam kerja arsitek sesuai dengan standar kinerja arsitek. Yang ke-11, melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah mengikuti standar kinerja arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang selanjutnya bagian klien akan dijelaskan oleh teman saya Elias. Nah, baik, untuk
Klien adalah pihak yang meminta atau memesan proyek arsitektur, baik individu, perusahaan, atau organisasi yang memerlukan bangunan atau sistem tertentu. Klien adalah salah satu elemen penting dalam proses perancangan dikarenakan klien memberikan informasi mengenai bangunan yang akan dirancang. Next. Ada juga terdapat hak klien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 24 tentang arsitek, hak pengguna jasa arsitek atau klien adalah sebagai berikut. Mendapatkan layanan praktik yang pertama adalah mendapatkan layanan praktik arsitek sesuai dengan perjanjian kerja. Yang kedua, mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil praktik arsitek. Yang ketiga, memperoleh perlindungan hukum atas jasa dan hasil praktik arsitek, menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan praktik arsitek. Yang keempat, menolak hasil praktik arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Yang kelima, melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Terdapat juga kewajiban klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 22 tentang arsitek. Klien berkewajiban memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mengikuti petunjuk arsitek sesuai dengan perjanjian pekerjaan. Yang ketiga, memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan standar keprofesionalan arsitek. Yang keempat, mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan. Yang next-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang terakhir kita akan membahas tentang programmer itu sendiri. Nah, programmer itu adalah individu atau tim yang bertanggung jawab terkait pemrograman yang berkaitan dengan pengumpulan atau pengaturan informasi yang diperlukan untuk rancangan bangunan. Nah, programmer akan menganalisis serta memberikan solusi terkait masalah, informasi, bangunan yang akan dirancang. Next. Nah, saya akan membahas hak programmer itu sendiri. Yang pertama adalah mereka akan menetapkan apa yang menjadi klien inginkan dan perlukan terkait dengan kebutuhan ruang, desain, dan permasalahan terkait dengan perancangan bangunan. Kedua, mereka mendapatkan informasi mengenai data untuk rancangan pembangunan. Dan ketiga, mereka akan menerima imbalan hasil kerja atas pekerjaan mereka yang melakukan programming itu sendiri. Kemudian, kewajiban dari programmer. Mereka akan memberikan analisis masalah dan memberikan solusi terkait dengan pengumpulan dan pengaturan informasi untuk rancangan bangunan. Kemudian melakukan penyusunan masalah umum klien menjadi sejumlah standar yang lebih kecil. Kemudian mereka akan memaparkan analisis-analisis desain yang menjadi perhatian penggunaan jasa terhadap arsitek. Nah, yang terakhir akan bersifat objektif dan analitik terhadap kebutuhan klien itu sendiri. Nah, kita akan putar ulang lagi tentang programmer itu sendiri ya. Jadi, programmer itu berkaitan dengan pengumpulan dan pengaturan informasi yang diperlukan untuk rancangan bangunan. Nah, dalam pemrograman arsitektur ini, rancangan juga merujuk kepada identifikasi masalah atau dikenal dengan problem seeking, di mana tenaga ahli akan bertanya secara objektif kepada klien mengenai kebutuhan-kebutuhan yang menjadi keinginan pengguna jasa. Jadi pemrograman itu meliputi 3 tahapan kerja, yaitu programming melibatkan kebutuhan klien. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, yaitu adalah problem seeking. Kita akan mencari masalah-masalah apa yang perlu kita selesaikan nantinya di problem solving. Kemudian adalah perencanaan dan planning melibatkan pemecahan masalah klien. Nah, di sini itu kita udah mulai melakukan yang namanya problem solving, di mana kita memberikan teori-teori yang ada untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Nah, kita akan memberikan beberapa gagasan kepada klien dan akan memberikan eh, objektif yang paling pas gitu. Kira-kira problem mana yang bisa kita selesaikan dan problem mana yang bisa kita selesaikan sampai tuntas gitu. Nah, yang terakhir adalah perancangan melibatkan perkembangan suatu gagasan bagi bentuk dan konstruksi bangunan. Nah, ini adalah untuk pada saat kita mengaplikasikan problem solving kita itu sendiri ke ranah aslinya atau ranah pas kita melakukan pengerjaan bangunan itu sendiri. Dari banyaknya eh, hal yang udah kita cari tadi, kita tuh bisa langsung melakukannya pada saat masa pembangunan bangunan nanti. Oke. Nah, jadi tadi udah kita jelaskan mengenai arsitektur, klien, dan programmer itu sendiri kan.
Nah, dari ketiganya ini tuh benar-benar sangat-sangat penting banget dalam melaksanakan agar proses perancangan ini tuh sangat berjalan dengan baik. Dari arsitek memiliki kewajiban dan hak dia yang perlu dipatuhi, dari klien memiliki kewajiban mereka yang perlu dibutuhi, dari programmer juga memiliki kewajiban dan hak yang perlu mereka lakukan gitu. Kayak dari arsitek, mereka perlu merancang bangunan apa yang ada gitu, kira-kira dari hasil-hasil apa yang diminta oleh klien gitu kan. Dari klien juga harus memberikan apa yang mereka mau, itu hak mereka. Dan mereka juga harus menaati peraturan yang ada tentang perancangan ini sendiri gitu. Karena perancangan arsitektur itu memiliki peraturan yang jelas yang udah dijelaskan di undang-undang itu sendiri. Nah, kemudian untuk programmer itu sendiri, mereka akan mencari tahu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan problem-problem yang pada klien dengan benar gitu, dengan jelas dan dengan mengikuti undang-undang yang ada gitu. Jadi antara tiga ini sangat-sangat dibutuhkan dan ketiga orang ini tuh benar-benar penting dan harus saling mengerti satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, Luis, Afif, dan Elias. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab apabila ada teman-teman dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait presentasi kami pada siang hari ini dapat dipersilakan untuk mengangkat tangan atau raise hand. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Nah, saya tanya satu aja ya. Silakan dijawab dari kalian. Terus apa Baik Bu, boleh Bu. pembeda dari konsep pelaksanaan berkarya, berprofesi arsitek di Indonesia dan di luar negeri? Boleh diulangi sekali lagi Bu? Apa yang menjadi pembeda profesi arsitek di Indonesia sama yang di luar negeri? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Silakan jawab. Baik Bu, saya akan coba menjelaskan. Untuk dari yang internasional itu Bu, yang UIA, mereka itu ada standar keprofesiannya juga. Mereka dari, yaitu ada beberapa poinnya Ibu. Jadi ada poin keahlian dan juga poin keahlian, lalu ada poin otonomi, ada poin komitmen, dan juga ada poin akuntabilitas Bu. Itu untuk yang UIA. Yang untuk UIA ini saya jelaskan lagi lebih. Jadi untuk kalian itu arsitek memiliki pengetahuan dan keterampilan teori sistematis. Kalau untuk otonominya, arsitek memberikan saran ahli yang objektif kepada klien atau pengguna atau pengguna. Untuk komitmen, arsitek memberikan dedikasi tanpa pamrih yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan atas nama klien dan masyarakat. Untuk akuntabilitas, arsitek menyadari tanggung jawab mereka untuk memberikan saran yang independen dan jika perlu saran kritis yang diberikan kepada klien mereka dan untuk dampak pekerjaan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu untuk overall dari UIA. Beberapa poin
keprofesiannya, Bu. Untuk poin IAI, Terus untuk IAI-nya itu mereka juga ada standar keprofesiannya, Bu. Sebentar, Bu. Tahu saya yang untuk IAI, standar keprofesian itu, Bu, sudah melakukan standar-standar etika dan kaidah tata laku dan peraturan-peraturan dari organisasinya sendiri, Bu. Kayak misalnya, salah satunya saya ambil ya, Bu, untuk dari standar etika dan kaidah tata laku, standar etika nomor 2.1. 2.101. Mereka tuh harus menjalankan kegiatan profesinya untuk mematuhi hukum serta tunduk pada kode etik yang berlaku di Indonesia dan di negara mereka bekerja. Misalnya kayak mereka bekerja di luar Indonesia, Bu. Mereka harus mematuhi daerah sekitar itu salah satu dan contoh dari landasan standar keprofesian untuk di IAI, Bu. Apakah sudah cukup menjelaskan, Bu? oke ya. Artinya sebenarnya semua profesi itu di setiap negara mempunyai standar ya. Standar etika bagaimana mereka berprofesi. Termasuk di situ juga dijelaskan tentang organisasi mereka yang menaungi, yang bertanggung jawab di dalamnya. Oke, kelompok yang tadi presentasi silahkan dikirim ke grup ya, grup. Silakan kelompok lain. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Izin Bu, kelompok saya yang presentasi. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Oke, selamat pagi kepada Ibu dan juga teman-teman semuanya. Sekarang kami dari kelompok dengan saya Hafilah dan teman saya yaitu Eta dan juga Cerisa. Kami akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban arsitek, klien dan juga programmer berdasarkan organisasi IAI dan juga AIA. Dengan yang kami akan jelaskan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah definisi arsitek, klien dan juga programmer. Yang kedua adalah meliputi organisasi IAI dan AIA yang nanti mencakup dengan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan dari organisasinya juga. Dan yang ketiga adalah berdasarkan sudut pandang sistem mereka, dan yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi arsitek ini dia katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkitekton, yang merupakan rangkaian 2 kata. Yang pertama adalah arki yang berarti pemimpin, dan tekton itu yang berarti membangun. Jadi secara keseluruhan kata arsitek itu adalah pemimpin bangunan atau master building. Dan kalau untuk klien, dia itu adalah pihak yang menggunakan atau memiliki bangunan atau fasilitas yang akan direncanakan oleh arsitek. Mereka ini mempunyai peran penting, terutama dalam menentukan tujuan, kebutuhan, dan juga preferensi desain dari proyek tersebut, karena nantinya mereka yang akan memiliki bangunan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengenai programmer. Programmer ini adalah yang secara garis besar itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan juga menganalisis serta merumuskan informasi dan persyaratan yang diperlukan dalam proyek arsitektur.
Organisasi yang kami ambil sebagai acuan adalah IAI dan juga AIA. Jadi AIA itu adalah The American Institute of Architects yang dia itu didirikan pada tahun 1857 yang bisa kita simpulkan sebagai sepuh dari IAI. Nah, dia ini adalah salah satu organisasi terkemuka juga di Amerika yang mengatur mengenai tata laku arsitek dalam keprofesiannya. Kemudian yang IAI itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Dia merupakan lembaga resmi tertinggi dunia arsitek profesional yang ada di Indonesia dan mengatur tata lakunya juga. Dia didirikan pada tanggal 17 September tahun 1959 di Bandung. Sekarang kami akan menjelaskan hak dan kewajiban arsitek klien dan programmer menurut IAI. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban arsitek menurut Ikatan Arsitek Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Menurut pasal 21, arsitek itu berhak untuk yang pertama, berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan praktik arsitek sesuai dengan kode etik profesi arsitek dan standar kinerja arsitek di Indonesia. Yang kedua, arsitek berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar dari merupakan pengarahan secara luas sikap beretika seorang arsitek yang mencakup 5 kelompok, yaitu yang pertama kewajiban umum, yang kedua kewajiban terhadap masyarakat, yang ketiga kewajiban kepada pengguna jasa, yang keempat kepada profesi, dan yang kelima kepada sejawat. Oke, jadi pada kewajiban umum ini terdapat beberapa poin-poin kewajiban yang harus dilakukan arsitek, yaitu yang pertama, arsitek meneliti dengan cermat sebelum melakukan peremajaan. Yang kedua, arsitek ini wajib untuk memberikan informasi apabila ada rencana pembongkaran. Dan yang terakhir, arsitek berkewajiban untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Yang selanjutnya, kewajiban kepada masyarakat. Yang pertama, arsitek ini wajib untuk taat hukum, kode etik, dan kaidah tata laku profesi. Yang kedua, arsitek tidak mempromosikan dirinya, arsitek tidak terlibat penipuan, arsitek tidak memberikan uang suap, dan arsitek menasihati pengguna jasa atau klien apabila melanggar hukum. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap pengguna jasa atau klien. Yang pertama, arsitek itu wajib untuk melengkapi SKA dan perizinan lainnya. Yang kedua, arsitek wajib hanya menerima penugasan yang sesuai dengan kualifikasinya. Arsitek selalu mengembangkan kepakarannya melalui PKB IAI. Arsitek membuktikan seluruh kecakapan dan kepakarannya. Arsitek tidak mengganti lingkup penugasan tanpa persetujuan, dan arsitek tidak menerima imbalan yang lain. Selanjutnya adalah ini masih terhadap pengguna jasa atau klien. Arsitek menjaga rahasia pengguna jasa atau kliennya. Arsitek tidak boleh menawarkan pemberian kepada pengguna jasa. Arsitek tidak menyarankan pelanggaran hukum, kode etik, dan KTL kepada klien. Arsitek melaksanakan tugas yang sesuai. Arsitek memberitahu pengaruh kualitas, biaya, dan waktu kepada klien. Arsitek menerapkan standar keprofesian, dan arsitek memberitahu tentang conflict of interest. Selanjutnya kewajiban profesi. Pada kewajiban profesi ini, arsitek wajib untuk melaporkan kepada majelis kehormatan bila ada rekan yang melanggar. Kedua, arsitek tidak menandatangani dokumen yang orang lain. Arsitek tidak membuat pernyataan yang keliru dalam rangka lisensi. Arsitek wajib menekankan pihak di bawah pengawasannya untuk menaati kode etik. Arsitek wajib berperan serta dalam pengembangan ilmu, dan arsitek tidak bermitra dengan yang tidak sesuai dengan profesi dan akan menjadi conflict of interest. Yang terakhir adalah kewajiban terhadap sejawat. Yang pertama, arsitek ini tidak diskriminatif sara, kemampuan fisik, cacat badan, status pernikahan, maupun gender. Yang kedua, arsitek pembina arsitek muda. Arsitek menyediakan lingkungan kerja dan imbalan yang wajar. Arsitek menyampaikan pengaduan ke DKA dengan maksud yang baik. Arsitek tidak dibenarkan mengambil alih hak intelektual tanpa izin yang bersangkutan, dan arsitek boleh melanjutkan pekerjaan setelah ada penyelesaian hubungan kerja yang bersangkutan.
Nah, yang ini masih kewajiban terhadap sejawat. Arsitek ini membangun reputasi profesional dan menghargai karya pihak lain. Arsitek menawarkan imbalan jasa sepadan dengan lingkup tugasnya. Arsitek tidak dibenarkan untuk mengikuti sayembara yang tidak didukung oleh IAI. Arsitek jika ditunjuk sebagai penilai dalam tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya, tidak melecehkan dan memberitahu rekan yang bersangkutan. Kemudian untuk hak dan kewajiban pengguna jasa arsitek atau klien yang dia itu meliputi 6 bagian. Yang pertama adalah mendapatkan layanan praktik, yang kedua adalah mendapatkan informasi secara lengkap dan benar, yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan hukum atas jasa dan hasil praktik arsitek. Kemudian dia dapat menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaannya. Dia juga bisa menolak hasil praktik arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan melakukan upaya hukum atas pelanggaran yang terjadi. Kemudian untuk kewajibannya, dia itu meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah memberikan informasi atau data atau dokumen yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dia juga harus mengikuti petunjuk arsitek sesuai dengan perjanjian kerja, memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja, dan mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban programmer IAI. Pertama, programmer berkewajiban mengumpulkan data dan informasi dari pengguna jasa terkait kebutuhan dan persyaratan bangunan, mendapatkan dan mengolah informasi, memberikan pengolahan data framework, serta data lainnya, mencari informasi terkait dasar pemikiran dan pertimbangan bidang-bidang baik struktur, mekanikal, dan lainnya, juga informasi klien. Kemudian dari haknya, programmer berhak mendapatkan data dan informasi dari pengguna jasa terkait kebutuhan dan juga persyaratan pengguna jasa, mendapatkan informasi terkait lokasi site, dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, survei, serta melakukan analisis site untuk mengetahui persyaratan atau ketentuan dari pembangunan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat hak dan kewajiban berdasarkan organisasi AIA. Yang pertama dari arsitek terlebih dahulu. Oke, jadi ini merupakan sudut pandang dari AIA mengenai hak arsitek. Arsitek itu berhak untuk yang pertama, berhak untuk mencantumkan pemberitahuan hak cipta atau hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya. Yang kedua, arsitek berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan praktik arsitek. Arsitek memperoleh informasi, data, dan dokumen lengkap dan benar dari pengguna jasa arsitek. Dan yang terakhir, arsitek menerima bayaran hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerjanya. Selanjutnya merupakan kewajiban menurut AIA. Yang pertama ada kewajiban umum, yang kedua kewajiban terhadap masyarakat, ketiga kewajiban terhadap pengguna jasa atau klien, yang keempat kewajiban terhadap sejawat, dan yang kelima kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban umum. Yang pertama adalah harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Yang kedua, anggota arsitek harus menunjukkan kompetensi yang wajar dan konsisten. Yang ketiga, arsitek harus menghormati dan membantu melestarikan alam dan budaya serta berupaya untuk memperbaiki lingkungan. Yang keempat, arsitek harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kewajiban kepada masyarakat. Yang pertama, anggota arsitek harus menjunjung tinggi hukum dan perilaku profesionalnya. Yang kedua, arsitek harus memberikan layanan profesional untuk kepentingan publik. Yang ketiga, arsitek harus terlibat dalam kegiatan sipil sebagai warga negara dan berupaya meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap arsitektur. Dan yang terakhir, arsitek harus menunjukkan keadilan dan keamanan dalam memberikan layanan profesional. Selanjutnya merupakan kewajiban kepada pengguna jasa atau klien. Yang pertama, anggota arsitek harus melayani klien secara tepat waktu dan kompeten. Arsitek harus menghindari konflik kepentingan dalam praktik-praktik profesionalnya. Arsitek harus jujur dalam komunikasi. Arsitek harus menjaga kepercayaan yang diberikan kliennya, dan arsitek harus memberikan keputusan tanpa memihak. Selanjutnya adalah kewajiban kepada sejawat. Yang pertama, arsitek harus menjalankan aktivitas profesionalnya dengan kejujuran dan keadilan. Para anggota harus berusaha untuk meningkatkan martabat dan integritas profesi dan memastikan karyawan mereka menyesuaikan perilaku dengan kode etik. Yang ketiga, anggota arsitek harus mengakui dan memenuhi kewajiban mereka untuk membina sesama profesional, dan anggota harus membangun reputasi profesional berdasarkan layanan dan kinerja mereka. Yang terakhir adalah kewajiban kepada lingkungan. Arsitek harus menetapkan ambisius sasaran kinerja untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan dengan klien. Yang kedua, arsitek harus mengoptimalkan konservasi air di setiap proyek. Yang ketiga, arsitek harus memilih dan menggunakan bahan bangunan untuk meminimalkan paparan racun dan polutan di lingkungan.
Selanjutnya, anggota arsitek ini harus mempertimbangkan dengan klien mereka dampak dari setiap proyek terhadap habitat alami dan ekosistem. Dan yang kelima, anggota arsitek harus menerapkan strategi adaptasi dengan klien untuk mengantisipasi hal-hal yang ekstrim. Untuk hak dan kewajiban klien berdasarkan AIA ini tidak jauh berbeda dari yang IAI. Jadi klien ini dia itu berhak mendapatkan layanan praktik, mendapatkan informasi, memperoleh perlindungan hukum, yang mereka pendapat tentang tanggapan, menolak hasil praktik yang tidak sesuai, melakukan upaya hukum, dan mendapatkan bimbingan dan penjelasan terkait proyek yang dibangun, terutama terkait anggaran. Untuk kewajibannya juga sama, dia harus memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap, mengikuti petunjuk arsitek sesuai dengan perjanjian kerja, memberikan imbalan jasa sesuai perjanjian kerja, dan mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan. Kemudian dari hak dan kewajiban programmer AIA itu sendiri berhak mengetahui kondisi keuangan owner, mengetahui lokasi dan kondisi proyek, mendapat autorisasi tertulis dari owner, mendapat hasil survei lahan dari owner, mendapat informasi mengenai akuisisi properti, relokasi pemilik sebelumnya, pengancaran struktur, existing dan final. Selanjutnya mendapat dokumentasi mengenai faktor utama pada site, kondisi udara yang dapat mempengaruhi desain. Kemudian menemui perwakilan lembaga berwenang untuk mengidentifikasi masalah-masalah khusus. Kemudian dari kewajiban programmer AIA sendiri, pertama adalah dari design, yaitu project feasibility, mengkonfirmasi kondisi keuangan owner, mengkonfirmasi bahwa owner benar-benar serius dalam pengerjaan proyek tersebut, menunjukkan dampak dari lokasi, menentukan beberapa kemungkinan finansial, analisa market real estate, mengembangkan perkiraan biaya total proyek, mengembangkan perkiraan pemasukan biaya dari proyek, juga mempertimbangkan pajak. Kedua ada project presentation, mengidentifikasi siapa yang berperan dalam proyek, menyiapkan agenda, dan juga mengidentifikasi presentasi site dan konfigurasi yang ada. Dari pre-kontrak, itu ada memverifikasi kemampuan dan lisensi profesional yang tetap proyek, menentukan basis dari jasa, menentukan metode kontrak konstruksi, menentukan jadwal untuk bidding dan occupancy, juga menentukan apakah budget proyek menjalankan tujuh program adalah kompatibel dan realistis. Masih dari pre-design, ada project administration, yaitu mendefinisikan konsep pertama kerja, mengalokasikan biaya arsitektural, membuat penjawaban proyek, dan membagikan penjawab tersebut kepada pihak proyek. Dan terus selanjutnya ada project programming, yaitu menentukan lingkup tanggung jawab dari owner, arsitek, dan konsultan, menyesuaikan program desain bangunan dengan budget dari owner tersebut, dan memverifikasi kebutuhan ruang juga fungsi bangunan yang dibutuhkan oleh owner. Kedua, dasar analisis. Yang pertama, dasar evaluation, meritu survei topografi juga perbatasannya, juga menentukan mutual zoning, mendapatkan foto-foto faktor utama pada site, mendapat pengaruh desain, mendapatkan foto udara dari site, menyiapkan arah matahari bangunan pada site, dengan diperlukan juga membuat markup dari kondisi existing dan topografis. Dari saat analisis ada lagi environmental impact report, yaitu menentukan isi dan format dari runutan hukum, menentukan struktur dan laporan sehubungan dengan land use, traffic, site accessibility, kualitas udara, microclimate, ketinggian air tanah, dan lain-lain. Mengidentifikasi dampak lingkungan sehubungan dengan akuisisi properti, relokasi dan pemilik sebelumnya, pengancaran struktur, juga pengancaran struktur existing. Selanjutnya masih dari saat analisis ada permits, yaitu identifikasi revisi yang berlaku atas perubahan kode, peraturan, dan tata cara. Identifikasi proses pengujian penuh dan mempersiapkan sekuensial jadwal. Juga bertemu dengan perwakilan lembaga berwenang untuk mengidentifikasi masalah-masalah. Selanjutnya kami akan membahas hubungan arsitek, klien, dan programmer. Ketiga pihak ini saling terhubung dan bekerja sama. Klien sebagai pengguna jasa, arsitek sebagai perancang atau pemecah masalah, sedangkan programmer sebagai pembuka data untuk mencari kendala dari owner. Adapun persamaan dan perbedaan dari sudut pandang sistem IAI dan AIA, yang pertama persamaannya, dari sudut pandang sistem IAI dan AIA sama-sama memiliki kode etik di dalamnya, juga peraturan yang mencangkup ketiga pihak tersebut. Programmer dan arsitek sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan keinginan klien, dan klien juga perlu memberikan informasi berupa keinginan atau tujuan yang dicapai. Setelah itu diatur dan diikat dalam kontrak kerja yang disepakati oleh bersama sampai akhir proses pembangunan.
Perbedaannya dalam sistem IAI, arsitek memiliki kewajiban terhadap lingkungan, sedangkan dalam sistem IAI tidak ada. Adanya perbedaan dari jumlah tahapan kerja. Dari IAI sendiri ada 6 tahapan kerja, konsep rancangan, skematik desain, pengembangan perancangan, pembuatan gambar kerja, pengadaan pelaksanaan konstruksi, juga pengawasan berkala. Sedangkan dari IAI itu sendiri ada programming, skematik desain, design development, dan project management. Kesimpulan yang kami ambil adalah IAI dan AIA adalah sama-sama organisasi profesi arsitek yang memiliki kode etik untuk mengatur proses pelaksanaan serta peran masing-masing dari ketiga pihak tersebut. Arsitek, programmer, dan klien juga harus selalu melengkapi dan bekerjasama agar dapat mencapai goals yang disepakati di dalam kontrak kerja. IAI dan AIA juga sama-sama membagi dan melindungi masing-masing pihak dalam peraturannya. Meskipun terdapat perbedaan pada kewajiban arsitek, yakni adanya kewajiban terhadap lingkungan pada AIA. Tetapi secara garis besar, hak dan kewajiban pihak tersebut adalah sama. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, ya. Ada yang ditanyakan? Apa yang bisa kalian simpulkan dengan 1-2 kalimat? Kami simpulkan, Bu. Intinya dalam mengenai kebijakannya itu dan pelaksanaannya arsitek, baik itu IAI atau AIA itu dia ada sama gitu, Bu. Jadi sama-sama harus bertanggung jawab dalam melaksanakan perannya masing-masing, dan klien pun dia harus mau terbuka gitu dalam memberikan pendapat dia, karena dia yang punya impian gitu kan. Jadi dia tuh harus saling berkomunikasi mereka bertiga ini gitu, Bu. Dan kalau dari melihat perbedaannya itu, programmer lebih mencari informasi, kalau arsitek yang melaksanakan maksudnya dalam perancangannya, kalau klien ya berarti memberikan apa saya bilangnya ya tujuannya dari proyek ini gitu. Ya, oke. Oke, silakan lanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih, Bu. Izin presentasi, Bu. Izin presentasi, Bu. Ya, silakan langsung presentasi. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Ibu. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban arsitek, klien, dan programmer dalam proses arsitektur. Saya Lolita Monalisa Glendi Sitorus, NIM 22041, dan teman saya Irham Edi Ardiansyah, NIM 22004. Topik bahasan kami ambil dari hak dan kewajiban setiap peran dalam arsitektur yang diatur oleh IAI dan UIA. IAI seperti kita tahu adalah Ikatan Arsitektur Indonesia, adalah organisasi profesi arsitek di Indonesia, sedangkan UIA adalah the International Union of Architects, sebuah organisasi global yang terdiri dari asosiasi arsitektur nasional yang bekerja sama mencapai tujuan bersama untuk menyatukan arsitek di seluruh dunia. Lingkup kerja IAI adalah yang pertama, peningkatan profesionalisme. IAI berupaya meningkatkan kompetensi arsitek melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. IAI juga mempromosikan standar etika dan profesionalisme dalam praktik arsitektur. Lingkup kerja yang kedua adalah perlindungan kepentingan profesi. IAI melindungi kepentingan dan hak-hak arsitek di Indonesia dengan mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik arsitektur yang adil. Lingkup kerja yang ketiga adalah pengembangan industri arsitektur.
IAI berkolaborasi dengan pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi terkait untuk mengembangkan industri arsitektur di Indonesia. Mereka juga berperan dalam perumusan kebijakan dan regulasi terkait pembangunan dan perencanaan kota. Selanjutnya ada lingkup kerja dari UIA. Yang pertama, kerjasama internasional. UIA memfasilitasi kerjasama dan pertukaran informasi antara organisasi arsitektur nasional di seluruh dunia melalui pertemuan, konferensi, dan acara lainnya. Yang kedua, advokasi profesi. UIA memperjuangkan kepentingan profesi arsitektur di tingkat global dan mengadvokasi praktik arsitektur yang etis dan berkelanjutan di hadapan lembaga internasional. Yang ketiga, ada standarisasi profesi. UIA berkontribusi dalam pengembangan standar internasional untuk praktik arsitektur dan mendorong adopsi serta implementasi standar profesionalisme arsitektur yang relevan di berbagai negara. Yang terakhir ada keberlanjutan dan lingkungan. UIA mempromosikan praktik arsitektur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya desain dan konstruksi yang berkelanjutan dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengertian arsitek, klien, dan programmer. Apa itu arsitek? Arsitek adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan, perancangan desain, pengawasan pembangunan, serta memberi nasihat atau masukan kepada pihak lain yang bersangkutan dengan pekerjaannya. Selanjutnya, klien. Apa itu klien? Klien adalah individu, perusahaan, atau lembaga yang meminta jasa arsitek untuk merancang atau merenovasi bangunan atau ruang. Mereka adalah pemilik proyek dan memiliki kebutuhan dan tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui desain arsitektur. Selanjutnya, programmer. Apa itu programmer? Programmer merujuk pada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan program atau rencana yang mengatur kebutuhan dan persyaratan proyek arsitektur. Mereka membantu dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan ruang, fungsionalitas, dan fitur yang diinginkan oleh klien. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Selanjutnya kami akan membahas hak dan kewajiban arsitek, klien, dan programmer. Kewajiban arsitek menurut IAI. Yang pertama, arsitek melakukan tugas profesinya sebagai bagian dari pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban untuk menjalankan proyek sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang ditetapkan oleh IAI. Yang ketiga, kewajiban untuk berkomunikasi secara jelas dengan klien dan konsultan. Yang keempat, kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalisme mereka. Yang kelima, ada arsitek wajib berlaku jujur dan menyampaikan kegiatan profesionalnya, serta senantiasa memperbaharui setiap informasi tentang penugasan yang sedang dikerjakan kepada pengguna jasa. Kewajiban yang selanjutnya ada arsitek berkewajiban memberitahu pengguna jasa tentang kemajuan pelaksanaan tugasnya dan masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi kualitas, biaya, dan waktu. Yang ketujuh, arsitek wajib menghindari terjadinya pertentangan atau perbedaan kepentingan dalam studio kalian jelek dan senantiasa secara terbuka menyampaikan semua konflik kepentingan. Yang kedelapan, arsitek wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Yang kesembilan, arsitek tidak dibenarkan menandatangani atau mengesahkan gambar spesifikasi laporan ataupun dokumen kerja lainnya yang tidak tadi kan di kafe nomor si Luis. Itu adalah kita cerita. Kewajiban yang selanjutnya, arsitek tidak boleh secara sadar membuat pernyataan keliru atau fakta materi. Yang ke-11, arsitek wajib berusaha sewajarnya untuk menekankan agar pihak-pihak di bawah pengawasannya memahami serta menaati kaidah kode etik yang dianutnya. Yang ke-12, arsitek senantiasa mengembangkan diri,
arsitek berkewajiban mengakui hak-hak dan kewajiban Nanti dan lah, nanti menghargai kapan aspirasi Selasa profesional atau apa serta aku kontribusi dan apalah rekan-rekan sesama arsitek Selasa minggu depan dan kayak aku atau nggak pihak tahu. lain Tidak. selama proses pekerjaan maupun pada hasil karyanya. Yang terakhir, arsitek tidak dibenarkan Nanti lah anjing aku capek akan kali babi ini berusaha ada cuma menggusur gitu. arsitek Lari aku lain di dari mobil. suatu Oh, penunjukan Bun, pekerjaan. ayo Bun, skyblock. Aduh, Hak arsitek main happy menurut sekali kita. IAI yang pertama, hak untuk menerima kompensasi yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, hak untuk melindungi hak cipta atas desain arsitektur mereka. Yang ketiga, hak untuk meminta dukungan dan bimbingan dari IAI Ujian ke dalam arsitektur hal aku mau cari etika cewek cantik dan aku. praktik Udah situ banyak. profesional. Yang keempat, arsitek dihargai sesuai dengan lingkup cakupan jasa yang Kalian lihat, diberikannya mau kenalan boy, Yang kelima, arsitek dibenarkan berpartisipasi mengikuti suatu sayembara arsitektur yang telah dinyatakan oleh IAI sebagai layak Siapa nih nomor diikuti. dua? Aku butuh namanya. Siapa namanya? Selanjutnya, kewajiban arsitek menurut UIA yang pertama, kewajiban itu untuk incaran kawanku, mematuhi nggak boleh etika dan praktik profesional yang diakui secara internasional oleh Ya, temanku UIA. ingin Yang dia. kedua, kewajiban untuk berkontribusi pada perkembangan arsitektur global dan keberlanjutan lingkungan. Aku berhasil sama orang yang mau orang. Arsitek menurut UIA ada 3. Yang pertama, hak untuk memasuki praktik internasional dan berpartisipasi dalam proyek-proyek internasional. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atas desain mereka di berbagai negara. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam organisasi profesional. Selanjutnya adalah kewajiban klien menurut IAI. Yang pertama adalah kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada arsitek dan konsultan. Yang kedua, kewajiban untuk membayar kompensasi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, kewajiban untuk memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada arsitek. Yang keempat, menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek. Selanjutnya, yang kelima, mengadakan kegiatan administrasi. Yang keenam, memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek. Kemudian ada meminta pertanggungjawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi atau MK, serta menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian hak klien menurut IAI. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan desain arsitektur berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Yang kedua, hak untuk transparansi dan perencanaan, termasuk informasi mengenai biaya dan jadwal proyek. Yang ketiga, hak untuk memahami peran dan tanggung jawab arsitek dan konsultan. Selanjutnya, membuat surat perintah kerja atau SPK, kemudian mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan. Kemudian ada meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek atas hasil pekerjaan konstruksi, serta yang terakhir adalah memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak. Selanjutnya, kewajiban klien menurut UIA. Yang pertama adalah kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada arsitek dan konsultan. Kedua, kewajiban untuk membayar kompensasi sesuai dengan kesepakatan. Tiga, kewajiban kami di rumah lagi mijit. Nggak bisa kok kalian tempat kalian bisa apa namanya di studio bisa pun nggak? Selanjutnya kewajiban untuk memberikan bayar umpan balik. Ya udah berapa sini? Nah, ini aku mau pin ini. Selanjutnya, ya betul ada hak klien menurut UIA. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan layanan profesional dari arsitek yang mematuhi standar internasional. Yang kedua, hak untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang inovatif dan keberlanjutan. Lo pakai login WhatsApp nanti santai. Selanjutnya kewajiban dari programmer menurut IAI. Yang pertama, menyediakan layanan dukungan teknis. Dari yang pertama sampai memberikan layanan dan dukungan teknis yang berkualitas kepada arsitek dan klien. Yang kedua, mematuhi standar regulasi. Pengertiannya adalah mematuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam industri arsitektur. Yang ketiga, memelihara kerahasiaan dan kehandalan data, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan memastikan kehandalan data proyek.
Kewajiban yang selanjutnya adalah memberikan kerangka acuan atau KAK yang merupakan pedoman dan dasar pelaksanaan perancangan arsitektur. Linknya belum ada, Yang men. kedua, memberikan Mana linknya, informasi, men? uraian, dan deskripsi mengenai Link proyek. Zoom-nya mana, Yang men? ketiga, seluruh biaya Ada kuis, anjing. untuk mendapatkan data atau informasi dan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pengguna jasa. Yang keempat, memberikan keputusan dan persetujuan yang diperlukan oleh arsitek. Yang kelima, memahami seluruh dokumen yang diserahkan dan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya atau kuasanya oleh arsitek dalam kaitannya dengan pekerjaan, serta memberikan keputusan segera untuk tidak menghambat pekerjaan arsitek. Kewajiban yang selanjutnya, Anjing, temanku main tidak Genshin di PS4, mengeluarkan Bu. instruksi Sadis apapun sekali, secara jemput. langsung kepada pelaksana konstruksi atau subpelaksana konstruksi PS4. selama pelaksanaan konstruksi, melainkan hanya melalui arsitek. Yang keenam, membayar biaya perizinan yang diperlukan serta pungutan-pungutan lain dalam pelaksanaan konstruksi. Yang ketujuh, memberikan imbalan jasa kepada arsitek atas penugasan kepadanya. Yang kedelapan, menjamin keamanan tempat kerja. Yang kesembilan, menunjuk seorang kuasa yang bertindak atas namanya selama pengguna jasa tidak berada di tempat. Hak programmer menurut IAI ada 3. Yang pertama, hak untuk menerima kompensasi yang adil sesuai dengan kontrak. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi dalam proyek pengambilan keputusan yang relevan dengan proyek. Yang ketiga, hak untuk mempertahankan keahlian profesional dan etika yang tinggi. Selanjutnya ada kewajiban programmer menurut UIA. Yang pertama, menyediakan layanan dan dukungan teknis, memberikan layanan dan dukungan teknis yang berkualitas kepada arsitek dan klien. Yang kedua, mematuhi standar regulasi. Mematuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam industri arsitektur. Yang terakhir ada memelihara kerahasiaan dan kehandalan data. Menjaga kerahasiaan informasi klien dan memastikan kehandalan data proyek. Selanjutnya ada hak programmer menurut UIA. Yang pertama, menerima kompensasi yang adil, menerima kompensasi yang adil atas jasa dan pekerjaan yang dilakukan dalam proyek arsitektur. Yang kedua, menjaga hak cipta atas solusi teknis yang dikembangkan dalam proyek arsitektur. Yang terakhir ada menerima pengakuan profesional, maksudnya menerima pengakuan profesional atas kontribusi dalam proyek arsitektur. Selanjutnya secara umum terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yang pertama yaitu kedua organisasi memiliki peraturan yang mengatur praktik arsitektur dan etika profesional. Yang kedua, kedua organisasi mendorong standar keahlian dan kompetensi tinggi bagi anggotanya. Yang ketiga, kedua organisasi berkomitmen untuk memajukan dan mempromosikan arsitektur yang berkualitas. Yang keempat, kedua organisasi berusaha membangun jaringan dan hubungan kerjasama dengan organisasi arsitektur lainnya di seluruh dunia. Adapun perbedaan yang dapat dilihat, yang pertama ialah IAI adalah organisasi arsitek Indonesia yang memiliki peraturan yang mengatur praktik dan keanggotaan dalam konteks Indonesia. Sedangkan UAI adalah organisasi internasional yang melibatkan asosiasi arsitektur dari berbagai negara. Yang kedua, peraturan IAI lebih berfokus pada regulasi dan standar yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peraturan UAI bersifat global dan berlaku untuk anggota dan berbagai negara. Yang terakhir, UAI memiliki peraturan yang lebih luas dalam hal standar etika, prinsip desain, dan isu-isu global yang mempengaruhi arsitektur. Ya, oke. Coba kamu ini slide yang tadi perbedaan persamaan tadi. Nah, kalau bikin perbedaan jangan IAI adalah organisasi arsitek Indonesia yang memiliki peraturan dalam konteks Indonesia. Ya iyalah. Namanya juga IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, ya pastinya konteksnya Indonesia, bukan itu kalau bikin perbedaannya. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya, silakan siapa? Izin Bu, izin presentasi kelompok kami. Ya, silakan. Ya, silakan langsung aja.
Suaranya belum terdengar, suaranya. Oh, baik Bu, saya ulangi. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Azura Disrina, Diana Helen, dan Mutiara Ubid. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban arsitek, klien, dan programmer. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari arsitek, klien, dan programmer itu sendiri. Yang pertama, arsitek yaitu merupakan seorang profesional yang terlatih dalam merancang dan merencanakan bangunan dan lingkungan binaan. Arsitek itu sendiri bertanggung jawab untuk menghasilkan desain yang fungsional, estetis, dan aman untuk digunakan. Lalu pengertian klien yaitu merupakan pihak yang meminta jasa arsitek untuk merancang dan merencanakan bangunan atau lingkungan binaan. Klien itu sendiri dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah yang membutuhkan jasa arsitek untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian programmer yaitu seorang profesional yang terlatih dalam merancang dan mengembangkan program atau sistem yang digunakan dalam arsitektur. Programmer arsitektur itu dapat bekerja sebagai konsultan programming yang juga arsitek atau dapat pula berasal dari bidang non-arsitektur. Kemudian materi yang akan kami bahas seperti judul dari presentasi kami pada hari ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban arsitek, klien, dan programmer dari sudut pandang IAI dan UIA. Yang berikutnya kami akan membahas terlebih dahulu dari sudut pandang IAI yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, kami akan membahas pengertian dari IAI. IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia merupakan sebuah organisasi keprofesian arsitek di Indonesia yang mengatur tentang kode etik arsitek serta aturan lainnya. Organisasi ini dibentuk secara resmi pada tanggal 17 September 1959 di Bandung. Lalu kami akan membahas kewajiban dan hak arsitek. Menurut IAI, kewajiban arsitek yang pertama yaitu melaksanakan praktik arsitek sesuai dengan kalian, kode etik, profesi arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja arsitek. Kedua, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pengguna jasa arsitek. Ketiga, melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya. Keempat, menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia. Kelima, memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Lalu mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan, mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam praktik arsitek, mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri, memberikan layanan praktik arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya, melakukan pencatatan rekam kerja arsitek sesuai dengan standar kinerja arsitek, melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengikuti standar kinerja arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Selanjutnya, hak arsitek yaitu memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan praktik arsitek sesuai dengan kode etik profesi arsitek dan standar kinerja arsitek di Indonesia, memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna jasa arsitek, mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya, menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja, dan mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi arsitek. Selanjutnya, kewajiban klien menurut IAI, yang pertama berkomunikasi dan memberikan informasi tentang tujuan proyek, anggaran, persyaratan, dan segala hal yang relevan untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, mengikuti petunjuk dan bekerja sama dengan arsitek. Yang ketiga, memberikan imbalan jasa sesuai dengan standar keprofesionalan arsitek, kalau di Indonesia sudah diatur oleh IAI. Lalu yang keempat, mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, hak klien menurut IAI, yang pertama mendapatkan layanan dari arsitek, mendapat informasi, dan ada juga perlindungan hukum atas jasa arsitek, lalu menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan praktik arsitek, lalu menolak hasil praktik arsitek atau revisi, dan yang terakhir melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kewajiban programmer
yaitu yang pertama melaksanakan praktik arsitektur sesuai dengan keahlian, kode etik profesi, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja arsitektur. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan klien. Yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, dan politik dalam melaksanakan profesinya. Lalu memberikan keahlian dan kemampuannya sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada arsitek lain. Lalu memberikan pendidikan atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga pengembangan dalam bidang arsitektur tanpa dipungut biaya khusus untuk arsitek asing. Dan yang terakhir, mematuhi kode etik arsitek dan kaidah tata profesi arsitek. Lalu untuk programmer sendiri, yaitu yang pertama mendapatkan bayaran yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, diperlakukan dengan baik dan profesional oleh klien dan rekan kerjanya, mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam proyek arsitektur, lalu berhak menjadi peserta dalam rapat pleno anggota atau musyawarah serta mempunyai hak suara dan hak memilih ketua IAI. Berikutnya untuk sudut pada UIA yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu UIA. Jadi nama UIA itu sendiri berasal dari bahasa Prancis karena didirikan di Swiss pada 28 Juni 1948. The International Union of Architects ini adalah organisasi internasional yang menyatukan arsitek dari seluruh dunia. IAI sendiri juga termasuk anggota dari UIA. Lalu kami akan membahas kewajiban arsitek dan hak arsitek berdasarkan pedoman UIA tentang rekomendasi standar internasional profesionalisme dalam praktik arsitektur. Kami merangkum 4 kewajiban dari pedoman UIA, yaitu arsitek harus memiliki pengetahuan dan teori yang sistematis tentang seni, ilmu pengetahuan, dan bisnis arsitektur yang dikembangkan melalui pendidikan, ujian, pelatihan, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Kedua, kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktik arsitektur di wilayah mereka. Ketiga, kewajiban untuk memahami dan memenuhi kebutuhan klien termasuk aspek keuangan, estetika, dan fungsionalitas dalam desain arsitektur mereka. Lalu kewajiban untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dalam desain dan konstruksi bangunan. Lalu kewajiban untuk menjaga integritas profesional dan independensi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan proyek arsitektur. Lalu kewajiban untuk menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam karya mereka serta menghindari plagiarisme. Lalu kewajiban untuk berkomunikasi secara jelas dan terbuka dengan klien, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proyek. Lalu kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam praktik arsitektur. Dan terakhir, kewajiban untuk berperilaku secara etis dan mematuhi kode etik profesi arsitek. Selanjutnya, hak arsitek yaitu hak untuk diperlakukan secara adil dan sejajar dalam praktik profesional mereka tanpa diskriminasi, hak untuk mempertahankan integritas profesional dan independensi dalam pembuatan keputusan arsitektur, hak untuk menghormati hak cipta, paten, dan kekayaan intelektualnya dalam karya mereka, dan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran etika profesional oleh anggota lain atau pihak ketiga, dan hak untuk menerima kompensasi yang adil dan sesuai dengan layanan arsitektur yang mereka berikan. Selanjutnya, kewajiban klien menurut UIA sebenarnya hampir sama dengan IAI. Yang pertama, wajib berkomunikasi dan memberikan informasi yang jelas. Yang kedua, membayar arsitek sesuai dengan standar profesional arsitek. Yang ketiga, bekerja sama dengan arsitek. Dan yang terakhir, menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual arsitek atas desain mereka. Selanjutnya, hak klien yang pertama, mendapat hasil yang memenuhi tujuan proyek dan harapan mereka, lalu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dari arsitek mengenai kemajuan proyek, anggaran, dan masalah lain, lalu menentukan tujuan proyek, anggaran, dan persyaratan lainnya, dan yang terakhir mendapatkan layanan profesional yang memadai dari arsitek termasuk pemantauan konstruksi dan pengawasan proyek. Lalu kemudian hak dan kewajiban programmer menurut UIA. Jadi hak dan kewajiban programmer arsitektur secara umum itu mengacu pada kode etik profesi arsitektur dan standar kinerja arsitektur yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, UIA itu juga termasuk anggota UIA sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti IAI.
Jadi kewajiban programmer poin-poinnya yaitu melaksanakan praktik arsitektur sesuai dengan keahlian kode etik profesi, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan klien, tidak membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, dan sebagainya, lalu memberikan keahlian kemampuannya sesuai dengan tugas yang diberikan, mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada arsitek lain, lalu memberikan pendidikan atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga pengembangan dalam bidang arsitektur tanpa dipungut biaya khusus untuk arsitek asing. Dan untuk hak programmer sendiri, yaitu mendapatkan bayaran yang adil dan sesuai dengan pekerjaannya, diperlakukan dengan baik dan profesional oleh klien dan rekan kerja, dan terakhir mendapat pengakuan atas kontribusinya dalam proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan tanggapan dipersilakan. Oke ya, satu kelompok lagi 10 menit. Silakan siapa? Presentasi ya, Bu. Ya. Silakan yang sudah presentasi share di WA group. Klien.
Jadi definisi klien dalam konteks arsitektur yaitu individu atau organisasi yang menggunakan jasa arsitek untuk merancang dan membangun suatu bangunan. Next. Adapun beberapa hak dan kewajiban dari klien dalam arsitektur memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu hak, yaitu keterlibatan dalam keputusan desain. Klien memiliki hak untuk terlibat dalam proses desain dan menyampaikan pendapat mereka mengenai pelaksanaan praktik arsitektur. Hal ini berarti arsitek harus berkomunikasi dengan klien dan memberikan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Klien juga memiliki hak untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada arsitek terkait kebutuhan dan persyaratannya. Kemudian yang ketiga yaitu kepemilikan atas kekayaan intelektual atas karya arsitektur yang dibuat untuk mereka. Ini berarti bahwa arsitek harus menghormati hak kekayaan intelektual klien dan tidak menggunakan karya tersebut untuk tujuan lain tanpa izin dari klien. Klien juga harus menyadari hak dan kewajiban mereka terkait dengan kekayaan intelektual, termasuk kebutuhan untuk mendaftarkan karya mereka untuk melindungi hak-hak mereka. Kemudian, manajemen anggaran memiliki anggaran yang dikelola dengan baik. Klien memiliki hak untuk mengatur anggaran mereka dan menerima layanan praktis sesuai dengan perjanjian kerja dengan arsitek. Hal ini berarti arsitek harus memberikan layanan yang sesuai dengan anggaran klien dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Klien juga memiliki hak untuk membayar jasa yang diberikan oleh arsitek sesuai dengan perjanjian kerja. Kemudian yang kewajiban, sebagai klien dalam bidang arsitektur ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu menjelaskan kebutuhan dan preferensi. Klien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada arsitek mengenai kebutuhan dan persyaratan mereka. Informasi ini sangat penting bagi arsitek untuk menciptakan desain yang sesuai dengan harapan klien. Kemudian pembayaran atau kompensasi kepada pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga kewajibannya, klien memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan arsitek dalam pelaksanaan praktik arsitektur. Ini berarti bahwa klien harus selalu siap untuk bertemu dan berdiskusi dengan arsitek dan memberikan umpan balik pada desain. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Programmer. Nah, programmer dalam konteks arsitektur itu untuk sekarang masih menjadi sebuah istilah yang cukup asing. Nah, programmer itu sendiri bisa berupa klien, arsitek, ataupun pihak ketiga seperti konsultan. Jadi, apa itu sebenarnya programmer? Nah, programmer itu adalah seseorang atau sebuah tim yang menjadi landasan atau panduan untuk arsitek untuk melanjutkan tahap perancangan dan membuat proyeksi masa depan untuk rancangan yang akan datang itu. Kemudian, hak-hak dan kewajiban programmer. Hak yang pertama adalah komunikasi dengan klien dan memahami visi klien. Halo, kenapa berhenti? Maaf, Ibu tadi ada Ya, ayo dengan cara cepat. yang pertama komunikasi dengan klien dan memahami visi klien. Jadi ini programmer arsitektur itu berhak untuk memahami visi klien atau pemilik proyek dengan mengajukan pernyataan yang relevan untuk mendapatkan rincian persyaratan dengan baik. Kemudian poin kedua dan ketiga ini saling berhubungan, integrasi program dan proses perancangan, kemudian terlibat dalam proses pemrograman. Nah, programmer arsitektural itu setelah proses pemrograman tidak berhenti hanya di situ, melainkan mereka juga memastikan bahwa program yang mereka ajukan itu juga masih berjalan sampai akhir desain. Kemudian keempat, memahami elemen yang mendukung atau menjadi tantangan terhadap pemrograman. Nah, untuk hal ini programmer arsitektural harus
mendapatkan informasi atau mengenai hal-hal yang di luar dari arsitektur itu sendiri yang di masa depannya dapat mendukung ataupun menjadi tantangan terhadap pemrograman. Kemudian kewajiban. Yang pertama adalah merinci persyaratan dan informasi pada awal perancangan. Nah, untuk ini programmer arsitektural harus mencantumkan sebuah dokumen komprehensif yang objektif yang berisikan itu yang nantinya akan menjadi panduan kepada arsitek untuk merancang sebuah desain. Kemudian komunikasi dengan arsitek. Tentunya seorang programmer arsitektural harus berkomunikasi dengan arsitek untuk membuat sebuah desain dengan klien supaya kliennya dapat puas. Yang terakhir adalah pemahaman kode dan regulasi. Yang ini sudah menjadi hal yang menjadi sangat basic atau menjadi landasan sebagai programmer arsitektur untuk mengerti bahwa apa saja yang akan menjadi basis dalam mencari informasi untuk desain yang akan datang. Kemudian hubungan arsitek, klien, dan programmer. Jadi dari hal ini kita dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan arsitek dan seorang programmer. Nah, dalam proses perancangan itu arsitek dan programmer berkolaborasi untuk memenuhi keinginan klien. Nah, programmer itu berperan paling banyak pada tahap awal perancangan. Jadi mereka nanti akan membuat dokumen berupa pedoman yang bersifat objektif. Kemudian panduan tersebut nantinya akan menjadi proyeksi bagaimana desain akan berjalan yang kemudian dilanjutkan oleh arsitek pada tahap tindakan lanjut. Nah, setelah desain yang ada sudah keluar, programmer tidak hanya berhenti di situ. Mereka juga akan memastikan bahwa program yang telah mereka buat itu diintegrasikan semasa bangunan yang sedang dibuat. Nah, programmer dan arsitek itu sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi keinginan klien. Jadi mereka juga harus beradaptasi terhadap revisi yang akan datang dari klien. Nah, seperti yang kita ketahui dari tadi, arsitek-arsitek di Indonesia maupun internasional itu memiliki prinsip atau landasan yang sama. Jadi apa yang membedakan itu kebanyakan itu di hal-hal praktik lapangan seperti beberapa contoh yang kami berikan ini. Yang pertama itu ada kerangka kontrak kerja. Nah, dalam kontrak kerja di seorang arsitek di Indonesia itu mungkin mengikuti adat hukum lokal yang ada, sementara seperti arsitek di Amerika itu mereka menggunakan konsep standar yang umum digunakan dalam industri konstruksi. Nah, yang ini kontrak standar ini maksudnya mereka sudah ada template yang diberikan oleh AIA itu sendiri. Kemudian kedua, ini penanganan keterlambatan atau construction delay. Nah, arsitek di Indonesia itu mungkin tunduk pada hukum Indonesia ataupun kontrak yang sudah diberikan. Nah, untuk arsitek-arsitek di Amerika itu mereka sudah dari awal sudah mencantumkan hal-hal yang akan menjadi yang berpotensi untuk memperlambat proyek. Jadi mereka sudah memberikan solusinya. Kemudian ada penyelesaian sengketa atau konflik. Nah, untuk di Indonesia kemungkinan arsitek-arsitek Indonesia melalui jalur hukum. Nah, kalau untuk arsitek-arsitek di Amerika Serikat mereka sudah mencantumkan hal tersebut juga di kontrak kerja yang ada sehingga tidak mempersulit pekerjaan yang akan datang. Masuk ke kesimpulan, terdapat beberapa kesimpulan yang kelompok kami simpulkan, yaitu poin pertama, hak dan kewajiban klien, arsitek, dan programmer arsitektural secara lokal maupun internasional pada dasarnya memiliki landasan yang sama. Kemudian poin kedua yaitu praktik kerja arsitek dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan konteks lokal dan internasional dengan regulasi dan praktik hukum yang berlaku.
Poin ketiga, arsitek dan programmer memiliki kewajiban untuk memenuhi hak klien, dan klien wajib untuk memenuhi hak arsitek dengan programmer. Jadi saling berkolaborasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, waktunya udah habis, sayang. Kita lanjutkan nanti setelah UTS ya. Masih berapa kelompok lagi? Masih banyak kan? Tadi disuruh di awal nggak ada yang mau presentasi sama. Akan kita lanjutkan setelah UTS, jadi minggu ke-8 yang belum mempresentasikan silakan presentasikan hasil yang minggu lalu sudah kalian kerjakan. Tolong yang sudah presentasi jangan lupa untuk men-share di WA grup ya. Minggu depan kalian UTS mengerjakan tugas take home test. Oke, selamat siang, sampai bertemu di UTS dan di minggu berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, terima kasih Bu.